Kan pada slide sebelumnya, kami akan membahas mengenai perencanaan jaringan komputer nih. Namun sebelum itu, akan saya bacakan beberapa pokok pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama ada konsep jaringan komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu tools atau alat-alat yang diperlukan akan dipaparkan oleh rekan saya Intan, dan yang terakhir terdapat simulasi Cisco Packet Tracer yang akan didemokan oleh rekan saya Irfan. Oke, pertama kita akan mengenal dulu tentang jaringan lokal atau jaringan LAN nih. Jaringan LAN atau Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung suatu perusahaan maupun kampus yang berjarak hingga beberapa kilometer di area tersebut. Nah, fungsi dari LAN itu sendiri adalah untuk menghubungkan perangkat-perangkat komunikasi seperti komputer-komputer pribadi atau PC dalam suatu perusahaan, berbagi sumber daya seperti printer ke perangkat, koneksi ke internet, dan memungkinkan bertukar informasi dengan saling mengirim dan menerima data. Oke, selanjutnya yakni mengenai konsep dan juga topologi jaringan. Konsep topologi jaringan yang kami buat merupakan topologi jaringan hybrid yang berupa kombinasi antara topologi ring dan topologi star. Topologi ring adalah topologi di mana antar perangkat terhubung sehingga membentuk pola lingkaran atau seperti cincin. Sedangkan topologi star adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana pada umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Lalu konsep gedung yang kami rancang yakni terdiri dari 3 gedung sebagaimana digambarkan sebagai E11, E8, dan E6 yang terdapat pada Fakultas Teknik UNES. Dengan masing-masing gedung memiliki 3 lantai dan beberapa ruangan penting seperti ruang server, lab komputer, hingga ruang dosen. Selanjutnya yakni fitur. Untuk fitur jaringan yang kami buat, kami menggunakan IP DHCP serta menambahkan DNS atau Domain Name Server dan email server untuk mempermudah konfigurasi. IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol sendiri adalah protokol standar yang ditentukan oleh RFC 1541 yang memungkinkan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara dinamis kepada klien. Sedangkan DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar bisa dipahami oleh komputer saat kita mengakses sebuah website menggunakan nama domain. Uh, Gambar di bawah ini merupakan contoh dari topologi jaringan hybrid. Kira-kira seperti ini uh, topologi jaringan yang akan kami buat. Berikutnya merupakan gambaran denah masing-masing gedung yang akan kami gunakan dalam membuat perencanaan jaringan dengan topologi kombinasi antara ring dan star. Di sebelah kiri ada gedung E11, kemudian di tengah merupakan gedung E8, dan sebelah kanan merupakan gedung E6. Kira-kira seperti ini topologi jaringan yang akan kami buat ketika diaplikasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Yang mana di sebelah kiri ini merupakan gedung E11, kemudian di atas merupakan gedung E8, dan juga di sebelah kanan merupakan gedung E6. Selanjutnya, akan saya paparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan kombinasi ini. Alasan mengapa kami memilih topologi jaringan kombinasi ini adalah karena kelebihannya yakni redundansi. Kombinasi topologi star dan ring akan memungkinkan adanya redundansi pada jaringan. Nah, apa sih redundansi itu sendiri? Redundansi adalah penyimpanan data yang sama secara berulang atau data yang sama disimpan di lebih dari satu lokasi. Kemudian yang kedua yaitu ada skalabilitas, yaitu penambahan perangkat menjadi lebih mudah. Setiap lantai dalam gedung dapat memiliki switch sendiri yang terhubung ke switch sentral. Ini memudahkan penambahan perangkat jaringan baru pada setiap lantai. Kemudian yang ketiga yaitu ada performa. Topologi star memungkinkan komunikasi langsung antara perangkat pada lantai yang sama tanpa harus melewati perangkat lain, yang dapat meningkatkan performa jaringan. Sementara itu, topologi ring dapat mengurangi latensi karena data dapat mengalir dalam arah yang lebih singkat antara gedung-gedung. Namun di samping itu, topologi jaringan kombinasi ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya ini satu, kompleksitas. Menggabungkan topologi star dan ring tentunya dapat meningkatkan kompleksitas jaringan, sehingga diperlukan pengaturan dan konfigurasi yang cermat untuk memastikan koneksi yang benar antara gedung-gedung dan lantai-lantai.
Kemudian yang kedua yaitu ada biaya. Implementasi topologi jaringan kombinasi star dan ring memungkinkan memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan. Dalam topologi jaringan kombinasi antara star dan ring ini, pemantauan dan pemeliharaan jaringannya tentunya dapat menjadi lebih rumit. Sekian dari saya, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Intan Ermawati. Baik, materi sebelumnya telah dijelaskan oleh Hairul Umam, yaitu tentang konsep-konsep figurasi yang telah digunakan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat beserta fungsinya pada konfigurasi Cisco Packet Tracer yang kami gunakan. Yaitu yang pertama ada server cloud. Server cloud yaitu berfungsi sebagai suatu jaringan komputer yang memiliki peran penting dalam penyediaan layanan utama dan sumber daya kepada komputer-komputer lainnya pada setiap gedung nantinya. Di sini kami hanya menggunakan satu buah server cloud yang ditempatkan pada gedung E11 di ruang panel lantai 1. Dan yang kedua yaitu router. Router memiliki peran penting dalam jaringan komputer seperti penghubung antara beberapa jaringan atau subjaringan yang berbeda. Fungsi utama router adalah menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router menggunakan tabel routing yang berisi informasi tentang jaringan tujuan dan metrik seperti jarak atau kecepatan untuk menentukan jalur kecepatan atau yang terbaik untuk mengirim data. Pengiriman paket data pada router menerima paket data dari satu antarmuka jaringan dan mengirimkannya ke antarmuka jaringan yang sesuai atau berdasarkan algoritma yaitu yang telah ditetapkan dan melibatkan suatu proses pemeriksaan alamat tujuan paket data dan memutuskan kemana paket itu harus dikirim selanjutnya. Dan di sini kami menggunakan router pada setiap gedung dengan masing-masing terdapat satu buah router yaitu pada gedung E11 pada lantai 1 ruang panel, E8 lantai 1 ruang panel, dan E6 lantai 1 ruang panel juga. Nah, lanjut untuk berikutnya yang ada yaitu switch. Nah, di switch di sini digunakan dalam jaringan komputer memiliki peran penting sebagai perangkat penghubung yang memungkinkan komunikasi antara beberapa perangkat di dalam jaringan lokal LAN dan juga pengalihan paket atau paket switching dan juga berfungsi sebagai pengalihan paket data yang diterima dari satu port ke port tujuan yang tepat dengan cara memeriksa alamat MAC atau media access control dalam paket. Switch juga mengirimkan paket data hanya ke perangkat tujuan yang sesuai. Nah, di sini kami menggunakan switch 16 port yaitu digunakan pada setiap gedung, yaitu gedung E11 terdapat 4 buah switch yang menyebar di ruangan panel, yaitu pada lantai 1 terdapat satu dan lantai 2 juga terdapat satu switch dan di lantai 3 terdapat 2 switch dan pada gedung E8 terdapat 2 buah switch yang menyebar di ruang panel dan di lantai masing-masing memiliki satu switch saja. Dan untuk gedung E6 terdapat satu buah switch saja yang terletak pada ruang panel lantai 1. Dan lanjut pada slide ini kami menggunakan access point yang berfungsi sebagai jaringan komputer yang memiliki peran utama sebagai titik akses atau titik masuk untuk perangkat nirkabel seperti komputer, laptop, smartphone, atau perangkat IoT lainnya untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel.
Akses point juga digunakan pada penyebaran untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan menempatkan beberapa akses point di area yang luas atau dengan kepadatan pengguna yang tinggi. Jaringan nirkabel dapat diperluas dan mencakup area yang lebih banyak dengan kualitas sinyal yang baik tentunya. Nah, pada akses point ini kami gunakan pada setiap gedung yang menyebar pada setiap lantai, yaitu E11 pada lantai 1 terdapat 3 akses point yang menghubungkan pada masing-masing laptop. Pada lantai 2 pun sama, terdapat 3 akses point, dan pada lantai 3 terdapat 2 akses point saja. Dan di E8 terdapat pada lantai 1 dan itu ada 2, dan pada lantai 2 ada 2, dan pada lantai 3 ada 3 akses point. Nah, untuk E6 terdapat pada lantai 1 yaitu 2 akses point, lantai 2 ada 2 akses point, dan lantai 3 pun ada 3 akses point. Nah, yang selanjutnya yaitu komputer. Nah, salah satu fungsi komputer dalam jaringan komputer yang sangat penting adalah sebagai pusat pengelolaan dan pengiriman data. Dengan adanya komputer sebagai server dalam jaringan, data dan informasi dapat disimpan secara terpusat, sehingga memudahkan akses dalam pengelolaan data oleh pengguna. Selain itu, komputer ini juga bertanggung jawab dalam pengiriman data antara komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan. Komputer digunakan pada setiap lab dan ruangan dosen, yaitu pada E11 lantai 2 terdapat 1 komputer di ruangan dosen, dan lantai 3 pada lab komputer terdapat 12 buah. Dan pada gedung E8 di lantai 1 terdapat 1 komputer khusus pada ruangan dosen, dan untuk gedung E6 juga terletak pada lantai 2 yaitu pada ruangan dosen. Nah, oke, lanjut untuk slide berikutnya. Dan pada slide berikut ini masih dengan membahas alat-alat yang digunakan, yaitu kabelan atau local area network memiliki fungsi utama sebagai media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer lokal pada setiap gedung. Di sini kami menggunakan kabelan sesuai kebutuhan saja. Dan kemudian yang terakhir yaitu konektor atau sambungan, yaitu kabel dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan dan mengamankan ujung-ujung kabelan ke perangkat jaringan seperti switch, router, atau perangkat jaringan lainnya pada jaringan komputer. Dan pada konektor juga kami menggunakan sesuai kebutuhan saja. Dan kemudian lanjut pada slide berikutnya. Baik, untuk slide ini kami menyertakan rincian dari perangkat-perangkat yang kami gunakan, yaitu berupa spesifikasi dari perangkat, jumlah harga, dan juga harga total semuanya yang telah kami gunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Muhammad Irfan Ardiansyah. Oke, terima kasih sudah diberikan waktu oleh teman saya, rekan Intan. Nah, setelah tadi di masalah konsep jaringan yang akan dipakai sudah dipaparkan oleh rekan Umam, dan juga mengenai peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan sudah dipaparkan oleh rekan Intan. Selanjutnya di sini adalah kita bisa melakukan simulasi dan juga konfigurasi jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Dan di start ini kita bisa melihat mengenai desain topologi jaringan yang menghubungkan antar 3 gedung. Ada gedung E11 yang berwarna kuning ini, kemudian ada gedung E8 di atasnya yang mempunyai warna merah pink. Kemudian yang bagian sini, bagian kanan bawah ini adalah gedung E6. Untuk tampilan lebih jelasnya seperti ini.
untuk menghubungkan antara 3 router di tiap-tiap gedung, ini ada router E11, ada router E6 dan juga ada router E8, kita bisa menggunakan kabel serial TTE, kabel yang warna merah ini untuk menghubungkan antar routernya. Sebenarnya untuk menggunakan antar router kita juga bisa menggunakan kabel cross, tapi di sini kita untuk membedakan kita akan menggunakan kabel serial TTE saja. Nah, untuk mengetahui apakah tiap-tiap router ini sudah terhubung satu sama lain, kita bisa melakukan ping dengan cara mengirim pesan seperti ini. Misalkan di router E8 ke router E6 sudah sukses, kemudian dari router E6 ke router E11 juga sukses. Selanjutnya untuk kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar akses point dan juga switch kita menggunakan kabel strike, begitupun juga untuk menghubungkan PC dengan switch kita menggunakan kabel strike, dan juga untuk menghubungkan dari switch ke router kita menggunakan kabel strike. Hanya kalau kita ingin menghubungkan antara server ini dengan router kita menggunakan kabel cross yang bentuknya putus-putus seperti ini. Nah, agar seluruh perangkat di tiap jaringan tadi itu bisa saling terhubung, maka diperlukan suatu konfigurasi di tiap-tiap perangkat routernya. Nah, pertama kita akan melakukan konfigurasi DHCP pada router. Nah, alasan memilih IP DHCP ini agar tiap perangkat itu dapat menerima alamat IP secara otomatis. Jadi tidak perlu memasukkan alamat IP satu persatu. Nah, di sini sebagai contoh, router 11 akan melakukan konfigurasi, akan kita konfigurasikan untuk membuat 4 alamat email DHCP yang berbeda. Misalkan di sini ada IP DHCP pool dengan IP-nya 192.168.11.0. Kemudian di pool E11 pool 1 kita kasih IP DHCP-nya segmen 12. Kemudian sama di E11 pool 2 nanti segmen 13, di E11 pool 3 di segmen 14. Begitupun juga di router E8. Di sini di router E8 hanya membuat 2 pool DHCP, yaitu DHCP E8 pool dengan segmen 8 dan juga DHCP pool 1 dengan segmen 9. Kemudian yang di router E6-nya hanya satu saja di E6 pool dengan segmen 6. Di sini tidak terlihat ya ketutupan wajah saya. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Misalnya nih, di suatu gedung itu kita membutuhkan 3 switch seperti ini yang akan dihubungkan dengan satu router, sehingga router DHCP ini akan membagi jaringan ke dalam 3 pool. Ada pool 1, ada pool 2, ada pool 3. Di pool 1 ini memberikan IP 11.0, di pool 2 memberikan IP 12.0, dan juga di pool 3 memberikan IP 13.0. Nah, nanti di jaringan di switchnya nanti akan terhubung ke perangkat-perangkat yang lainnya, dan itu nanti IP-nya adalah IP 11.1 sampai 11.255. Begitu juga untuk yang di switch kedua mulai dari 12.1 sampai 12.255. Begitupun juga yang di pool yang ketiga. Untuk demo saja kita akan coba melakukan konfigurasi DHCP di salah satu router aja, misalkan di router E11 seperti ini. Kita perbesar dahulu, kita akan melakukan konfigurasi DHCP di router. Pertama kita klik dulu. Nah, untuk melakukan DHCP router kita harus membuka tab CLI dan kita harus mengetikkan perintah-perintahnya. Nah, untuk perintah-perintahnya sendiri aku tulis di sini, sudah ditulis. Misalkan untuk melakukan setting DHCP router, pertama untuk menyalakan router kita bisa klik enable, kemudian kita configure conft atau configure terminal juga sama, lebih ringkas. Kemudian untuk masuk ke perintah membuat server DHCP kita bisa mengetikkan service DHCP. Kemudian untuk memasukkannya misalkan IP DHCP E11 pool misalkan, tinggal kita copy saja, kita pastekan di sini. Nah, kemudian di sini adalah konfigurasinya. Di sini untuk network atau IP-nya kita akan menggunakan IP 192.168.11.0 dengan mask 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk default router atau gateway-nya ini dihubungkan ke server.
Jadi server ini dia memiliki konfigurasi IP 150.150.150.2 dan ini akan kita gunakan sebagai default router atau sebagai gateway dari semua jaringan. Nah, kemudian untuk di perintah selanjutnya seperti ini ada IP DHCP exclude address. Ini untuk memberikan pengecualian. Jadi nanti IP DHCP-nya akan mulai di 192.168.11.4 karena dari titik 1 sampai titik 3 ini sudah kita kecualikan. Kemudian untuk DNS servernya juga sama, kita menggunakan DNS server dari IP ini karena menggunakan IP dari DNS server ini karena nanti di akhir kita akan mencoba menggunakan fitur dari DNS servernya. Jadi kita tulis langsung saja DNS servernya 150.150.150.2. Nah, untuk mempercepat kita bisa langsung copy saja dari sini, kemudian kita langsung pastekan di sini. Oke. Nah, selesai. Ini adalah salah satu caranya yang bisa kita lakukan untuk melakukan DHCP pada router. Selanjutnya untuk konfigurasi yang harus dilakukan adalah melakukan routing sehingga antar perangkat router ini bisa saling terhubung, bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk melakukan routingnya di sini kita menggunakan static routing. Nah, kalau di bagian static routing tadi itu untuk agar router bisa saling terhubung atau bisa saling terkomunikasi satu sama lain. Dan di sini apabila di bawah router ini ada beberapa segmen jaringan yang berbeda seperti ini, ada segmen 11, ada segmen 12 dan juga ada segmen 13, maka kita harus melakukan inisialisasi. Jadi IP-nya ini harus dikenal oleh routernya sehingga router ini bisa tahu, oh segmen 11 ini di bawah kendalinya, segmen 12 di bawah kendalinya, segmen 13 di bawah kendalinya. Jadi nanti tidak hanya memberikan IP saja, misalkan router ini memberikan IP ke sini, router memberikan IP ke sini, router memberikan IP ke sini. Jadi tidak hanya memberikan IP, namun juga kita harus melakukan inisialisasi sehingga router ini bisa mengenali kalau ada segmen ini di bawah jaringannya. Kalau tidak, maka nanti antar jaringan, misalkan di perangkat-perangkat yang terhubung di segmen 11 tidak bisa berhubung ke segmen 12. Begitupun juga segmen 12 tidak bisa terhubung ke segmen 13 kalau tidak dilakukan inisialisasi routingnya di router. Untuk lebih mempermudahnya kita akan coba melakukan demo dalam melakukan IP routing untuk tiap-tiap routernya. Nah, misalkan di router E11 ini untuk di kabel serial pertama, ini kabel SE00-nya, di sini memberikan IP 10.10.1. Kemudian di router E8 di port yang sama di SE00 ini memberikan IP 10.20.1. Kemudian dilanjutkan ke router E6 memberikan IP 20.10.0.1. Kemudian di router E6 yang menerimanya adalah port 0 sama dia memberikan IP 20.20.0.1. Nah, kemudian dari router E11 ini di port SE10 memberikan IP 30.10.01 untuk menerimanya menggunakan sama port serial SE10 dengan IP 30.20.01. Nah, untuk melakukan konfigurasi routing agar masing-masing router ini dapat berkomunikasi, misalkan untuk menghubungkan dari router E11 ke router E8, dari router E8 ke router E6 dan juga router E11 ke router E6. Kita coba dulu dari router E11. Sama, kita masih menggunakan tab CLI seperti ini. Kita keluar dulu. Oke. Atau kita juga bisa melakukannya di konfigurasi seperti ini di static routing. Nah, jadi di sini untuk lebih mudahnya juga kita bisa melakukan secara GUI di static routing konfigurasi. Misalkan dari jaringan 192.168.8. Titik 8 ini adalah
IP dari router E8.8.1. Jadi agar kita bisa berkomunikasi dengan router E8, maka kita harus menambahkan jaringan dari jaringan E8. Misalkan di sini salah satunya adalah 192.168.8, atau kita untuk mempermudah kita bilang segmen 8 gitu aja ya. Jadi dari segmen 8 ini kita hubungkan next hop-nya ke kabel serial yang 10.20.0.1. Jadi yang digunakan adalah kabel serial ini. Dari port FA-nya, IP-nya ini dihubungkan ke sini. Nah, untuk kita juga bisa menggunakan tab CLI seperti ini. Untuk settingnya juga sudah dibuat di sini. Misalkan configure. Di sini kita tinggal mengetikkan saja tadi, misalkan untuk IP root dari segmen 8 192.168.8.0, karena nanti IP-nya berapapun kan jadi segmen 8. Jadi di bawahnya kasih angka 0 aja. Kemudian kita masukkan nilai masknya di sini 255.255.255.0. 255.255.255.0. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan IP hop-nya tadi seperti yang ada di konfigurasinya, yaitu adalah 10.20.0.1. 10.20.0.1. Kemudian kita enter invalid IP root 192.168.0.255.0.10.20.0.1. Enter. Oke, selesai. Nah, kemudian ini juga dilanjutkan, ada banyak. Kemudian ada di IP root 1 segmen 9, karena di port 3 FA3 ini memberikan IP 9, jadi kita harus masukkan IP 9 menggunakan kabel FA yang sama 10.20.0.1. Kemudian yang nomor segmen 6 ini ada di gedung E6, memberikan segmen 6, jadi kita harus tulis. Jadi dari router E8 ini bisa berkomunikasi, atau dari router E11 ini bisa berkomunikasi ke router E6. Kalau tadi yang segmen 8, segmen 9 kita tulis agar kita bisa berkomunikasi dengan router E8. Selanjutnya agar kita bisa berkomunikasi dengan router E6, kita masukkan segmen 6. Sama untuk via-nya juga sama 10. Yang ini tidak terpakai. Yang ini tidak terpakai ya. Yang terpakai yang ini. Segmen 6, tapi kabel serialnya IP-nya yang 30.20.10.1. Sama kan kabelnya kan 30.20.0.1, karena dari router E6 dan juga router E11 ini dihubungkan oleh kabel yang ini. Kabel yang ini kan dia memberikan IP 30.20.0.1. Jadi kita masukkan saja ke dalam sini seperti ini. Nah, untuk setting routing yang lainnya pun juga sama konsepnya. Jadi bolak-balik seperti ini, harus saling terhubung sehingga antar jaringan bawahnya ini bisa terhubung. Nah, ini baru untuk konfigurasi router, routing di statiknya seperti ini. Nah, sekarang misalkan dari jaringan gedung S11 ini menggunakan 4 switch, 1, 2, 3, 4 ya, menggunakan 4 switch. Nah, agar jaringan di masing-masing switch ini bisa terhubung, kita perlu melakukan inisialisasi. Di sini kan untuk yang di warna biru ini segmen 12. Kemudian yang di warna pink ini segmen 13. Yang di warna merah segmen 14. Jadi berbeda. Yang lainnya ini kan segmen 11 semua. Yang di bagian access point, wifi, wireless, jaringan wireless ini IP-nya segmen 11 semua. Nah, untuk yang beda warna ini artinya beda IP. Nah, agar tiap-tiap segmen IP yang berbeda jaringan ini bisa saling terhubung, maka kita harus melakukan inisialisasi networknya di router. Kita klik lagi routernya. Kita bisa menggunakan
GUI dengan di sini kita klik RIP di sini, kita inisialisasikan, jadi semua IP yang ada di bawah ini kita masukkan mulai dari IP 11, segmen 11, segmen 12, segmen 13, segmen 14. Kita masukkan semua di RIP routingnya. Seperti ini misalkan di 192.168. Oke, selanjutnya karena tadi di awal video rekan Umam sempat ngebahas nih mengenai fitur DNS dan email server. Maka di sini akan berisi penjelasan mengenai konfigurasi-konfigurasi yang dilakukannya. Misal nih kita memiliki sebuah server bersama. Server bersama ini kita gunakan agar tiap perangkatnya itu bisa terhubung ke server ini. Jadi nanti di tiap-tiap komputer, tiap laptop, tiap handphone bisa terhubung ke server ini, bisa mengaksesnya. Maka kita perlu memberikan server ini sebuah IP, misalkan 150.150.150.2. Nah, kalau kita menghafal alamat angka seperti ini rasa-rasanya akan sulit ya. Ini masih gampang, 150, 150, 150.2. Nah, kalau misalkan angkanya random, 172.92.68.13. Nah, itu kan nanti akan sulit untuk menghafalkannya. Itu baru satu ya. Kalau ada banyak, nah makanya kita menggunakan yang namanya DNS atau Domain Name Server. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi DNS server ini sebelahnya sangat mudah. Kita tinggal klik ke servernya aja di sini. Kemudian kita berikan IP dulu di sini. Untuk IP-nya di sini kita kasih IP statik saja 150.150.150.2 dengan gateway. Gateway-nya ini adalah jaringan IP yang diberikan oleh router. Jadi router ini di FA6, di port FA6, dia memberikan segmen IP 150.150.150.1 dan ini digunakan sebagai default gateway-nya. Untuk DNS servernya tidak usah dikosongkan karena ini kita akan fungsikan sebagai DNS server. Kalau sudah, kita bisa ke tab service layanan, kita klik yang di service DNS, domain name server seperti ini. Nah, jangan lupa untuk di-on-kan terlebih dahulu. Untuk name-nya atau namanya ini aja deh kita masuk. Nah, untuk name di sini adalah nama dari domainnya. Misalkan di sini saya menggunakan domain unes.ac.id dengan recordnya A saja biar mudah. Kemudian untuk address atau alamatnya ini adalah IP dari servernya 150.150.150.2 karena ini adalah IP dari server sehingga nanti setiap perangkat PC, laptop, handphone yang terhubung ke jaringan ini dia akan diberikan DNS ke sini, akan dihubungkan ke sini. Jadi semuanya bisa mengakses server ini menggunakan nama domain unes.ac.id. Nah, DNS inilah nantinya yang di awal tadi kita masukkan di bagian ketika kita melakukan konfigurasi DHCP. Kita masukkan tadi kan DNS-nya adalah 150.150.150.2. Nah, untuk memperagakan kita coba di salah satu PC, misalkan di PC 4 ini. Kita cek dulu IP-nya. Dia menggunakan IP DHCP. Untuk DNS-nya 150.150.150.2. Untuk gateway-nya juga sama. Gateway-nya kita kasih gateway ke server. Jadi gateway-nya harus ke server. DNS-nya juga harus ke server. Kalau sudah, kita ke tab desktop. Kemudian kita coba ke browser. Oke, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita coba akses servernya menggunakan IP terlebih dahulu 150.150.150.2. Go. Nah, kita bisa masuk ke laman webnya. Di sini laman webnya ditulis Cisco Packet Tracer saja. Nah, karena tadi kita sudah men-setting DNS, kita tidak perlu memasukkan alamat IP-nya. Yang perlu kita masukkan adalah DNS saja. Contoh jadi unes.ac.id. Kita bisa go. Nah, sama kan?
Oke, selanjutnya adalah mengenai konfigurasi email server. Nah, sebenarnya untuk email server ini tidak perlu dijelaskan lagi fungsinya untuk apa ya. Langsung saja kita mendemokan bagaimana cara kita mengkonfigurasi sebuah email server. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan setting atau konfigurasi pada email server. Caranya kita pakai satu server saja, server utama tadi. Jadi kayak SCTV satu untuk semua, satu server untuk semua ya. Sama kita masuk ke tab service, kita kemudian scroll ke bawah, ada tab email seperti ini. Nah, jangan lupa untuk SMTP-nya dinyalakan, di-on-kan, dan juga POP service-nya di-on-kan. Karena tadi kita sudah membuat DNS atau domain name server dengan nama unesac.id, kita masukkan unes.ac.id. Kemudian di sini kita melakukan setting terhadap user yang bisa menggunakan emailnya. Misalkan untuk students, di sini kita tulis namanya students dengan passwordnya 100. Teman-teman juga masih bisa membuat nama yang lain, misalkan siapa gitu, misalkan Arti itu kan, nanti passwordnya apa gitu. Nah, kalau sudah, jangan lupa di save nanti. Kemudian kita akan coba demo emailnya. Misalkan di PC 4 kita masuk ke email, kita coba dulu lihat configure emailnya. Di sini adalah email ULT, namanya ULT. Kemudian email addressnya ult@unes.ac.id. Kemudian untuk incoming mail servernya kita samakan dengan server ini. Jadi karena emailnya dari server ini, pengirimnya menggunakan server ini dan juga penerimanya menggunakan server ini, jadi kita tulis sama unes.ac.id. Kemudian untuk login informationnya sama. Tadi kita udah membuat tadi kan kita sudah membuat inisialisasi usernya kan, tadi ada ULT seperti ini, udah dibuat. Jadi kita masukkan PC multimedia 4 usernya ULT, kemudian tadi password yang sudah dibuat, kemudian klik save. Nah, kemudian di PC 2 sama, kita buka email, kita ke configure email dulu. Kita lihat di sini namanya student, emailnya student@unes.ac.id, incoming mail server dan outgoing mail servernya sama, unes.ac.id, login informationnya sama, student dengan password yang sudah kita buat di awal. Jangan lupa diklik save. Setelah itu kita mau coba nih, misalkan deh kita mau mengirimkan pesan ke ULT, kita compose ke ULT itu ult@unes.ac.id. Misalkan subjeknya judul emailnya apa, misalkan SKS MKU itu kan, misalkan kita tulis pesannya misal, permisi Pak, rombel kami belum dapat kelas MKU, misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik send. Oke, udah terkirim. Selanjutnya kita coba buka PC 4, kita klik receive. Nah, udah kan, dari students subjeknya SKS MKU, kita buka. Nah, permisi Pak, rombel kami belum dapat kelas MKU, misalkan kita klik reply. Misalkan jawabannya begini, oh iya, silahkan hubungi Kaprodi, misalkan seperti ini. Kita klik send. Nah, kemudian kita masuk ke PC 2, kita coba buka email untuk receive. Nah, ini kan udah, oh iya, silahkan hubungi Kaprodi. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes.